Kaitannya dengan bioenergi, teman-teman ya. Di bioenergi itu seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa untuk bisa menghasilkan ya sumber-sumber em, bukan sumber untuk bisa menghasilkan suatu produk yang tergolong dalam bioenergi ya. Jadi biomasa ya itu merupakan sumber utamanya ya. Nah, biomasa itu sendiri harus melewati beberapa tahapan proses ya. Tahapan proses sehingga nanti dia bisa berubah menjadi produk-produk bioenergi. Seperti yang em, sudah saya sampaikan minggu lalu yaitu contohnya misalnya ada biofuel ya, ada juga biogas ya, kemudian ada solid biomass itu sendiri ya. Jadi yang tampil di layar teman-teman ini merupakan graphical abstrak ya atau skematik lah katakanlah ya. Em, Gambaran dari biomasa ya, proses-proses yang harus dilalui oleh biomasa untuk dia bisa diubah menjadi produk bioenergi ya. Nah, di sini ya teman-teman untuk biomasa itu sendiri dapat diubah menjadi produk lain ya. Tentunya dia harus diketahui ya sifat-sifat fisik maupun sifat kimia dari biomasa tersebut ya. Nah, biasanya sifat fisik dan sifat kimia dari batu bara, biomasa itu dikenal dengan istilahnya namanya psychochemical properties, ya. Jadi psiko itu fisik, ya, chemical itu ya kimia, ya. Jadi sifat fisik, sifat kimia dari biomasa, ya, psychochemical properties. Nah, psychochemical properties dari biomasa ini, ya, biasanya akan menjadi penting, ya, bagi beberapa tahapan proses yang akan dilalui oleh biomasa tersebut. Contohnya yang ada di layar teman-teman sekalian. Jadi ada proses logistik, ya, kemudian ada proses pretreatment, ya. Jadi biomasa itu sebelum dia diubah jadi sumber energi, dia harus melewati beberapa proses logistik maupun pretreatment, ya. Sebelum nanti dia akan dikonversi, ya, konversi. Makanya ya, karena adanya atau melibatkan dari logistik maupun treatment ini, itu physicochemical properties dari biomasa itu akan sangat berpengaruh ya, teman-teman. Jadi orang-orang yang meneliti ya maupun juga yang dalam kegiatannya operasi produksi bioenergi, ya, terutama mungkin biofuel, biogas gitu ya. Nah, itu mereka tidak lepas dari proses dua ini ya, logistik dan pre-treatment. Nah, sekarang yang biasanya memiliki physicochemical properties ya, ini cenderung ke arah biomasa yang jenisnya adalah lignocellulosic biomass ya, atau biomasa lignoselulosa. Ya, di mana biomasa lignoselulosa ini merupakan sumber biomasa yang paling banyak ya tersedia dan juga terbarukan ya yang ada di dunia untuk kebutuhan ya produksi dari biofuel. Jadi lignocellulosic biomass itu terdiri dari dua kata ya teman-teman, lignin dan ligno dan cellulosic ya, ligno selulosa ya. Jadi ada ligno itu berasal dari kata lignin ya, dan selulosa itu ya berasal dari kata selulosa atau seratnya ya. Jadi biomasa itu kalau teman-teman lihat di kayu ya, contoh kita ambil lihat kayu, kayu itu kan biasanya ada serat-seratnya ya. Nah, itu selulosanya. Nah, yang merekatkan serat-seratnya itu sendiri itu adalah ligninnya, ya. Jadi lignin itu bersifat seperti perekat ya, lem ya, kayak lem yang merekatkan dari selulosa-selulosa yang ada pada biomasa tersebut. Ya. Jadi contoh misalnya di serbuk kayu ataupun misalnya di um, kosong sawit ya, misalnya ataupun di sabut. Nah, itu kan teman-teman bisa ada apa namanya serabutnya ya. Nah, serabutnya itulah selulosa. Saat ini lignoselulosa itulah yang menjadi em, yang memiliki ya maksudnya bukan menjadi yang memiliki potensi paling besar untuk dijadikan sumber biofuel ya. Jadi terutama biofuel generasi kedua ya. Jadi kalau biofuel generasi pertama ya teman-teman itu kan berasal dari
tanaman pangan ya, minyak-minyakan yang berasal dari tanaman pangan. Kalau em, generasi kedua itu berasal dari sumber lignoselulosik biomasa. Nah, lignoselulosik biomasa itu ya teman-teman lihat seperti di sini ya gambarnya, contohnya. Ini ada jerami gandum ya. Jadi ini jerami gandum itu, nah itu contoh dari lignoselulosik biomasa. Atau ini ada serbuk kayu ya, atau ini mungkin ya serbuk kayu lah ini wood chipping ya. Jadi ini serbuk kayu, nah ini juga atau cacahan kayu ini ya. Nah, ini juga merupakan jenis dari lignoselulosik biomasa ya. Jadi biasanya lignoselulosik biomasa itu berasal dari residu ya ataupun sisa ya dari beberapa sumber ya. Nah, nanti sumbernya akan kita lihat ya dari mana saja. Selanjutnya ya teman-teman untuk psikochemical property sendiri dari lignocellulosic biomasa ini ya itu pentingnya di mana ya. Jadi sangat penting ya ketika para engineer ya itu yang akan mendesain ya sistem dari pemrosesan biomasa tersebut ya. Karena em, biomasa dengan sifat fisik dan kimia tertentu ya harus di handling ya sesuai dengan sifat fisik dan sifat kimianya itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui psikochemical properties-nya, maka em, ada kemungkinan ya itu akan ada gagal desain ya dari sistem yang akan kita buat ya. Nah, itulah makanya harus diketahui ya. Nah, psikochemical properties itu tahunya dari mana? Nah, itu ada dikenal namanya analytical characterization ya. Ini analytical characterization atau karakterisasi analitis ya. Biasanya ada menggunakan alat-alat laboratorium ya, kimia analitik lah kita bilang itu ya, yang dia itu bisa eh, mendapatkan nilai misalnya komposisinya, kemudian kadar airnya, kemudian apa lagi ya? Em, densitasnya dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi semua ada alat ukurnya ya. Nah, nanti itu akan saya bahas di pertemuan minggu depan ya terkait dengan alat analytical characterization-nya. Tapi di minggu ini teman-teman akan saya tampilkan dulu terkait dengan apa saja karakteristik ya dari biomasa ya. Jadi untuk psikochemical karakteristik dari biomasa sendiri, teman-teman ya, itu bisa terdiri dari beberapa jenis ya. Ada beberapa bukan jenis ya, istilahnya karakteristik parameter ya atau parameter karakteristik yang itu menjadi ukuran ya dari biomasa yang akan kita gunakan. Misalnya. Contohnya itu termasuk ada particle size ya atau ukuran partikel. Jadi ukuran partikel itu termasuk sifat fisiknya ya. Nah, itu penting untuk kita ketahui. Terutama kalau teman-teman bayangkan ukuran partikel itu akan berpengaruh ke cara ya atau teknik kita mendistribusikan ya atau mentransportasikan dari materialnya. Nah, itu particle size. Kemudian ada grindability contohnya. Kalau grindability itu kemudahan untuk material tersebut digerus ya atau di grinding ya, di grinding itu akan menentukan juga ya kira-kira alat seperti apa yang bisa digunakan untuk bisa mengecilkan ukuran ya dari em, material tersebut ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan alat yang tidak sesuai ya dengan grindability-nya tadi. Misalnya tingkat grindability-nya em, rendah misalnya ya. Rendah itu bisa jadi ya dia artinya em, mudah ya untuk dihancurkan ataupun nanti kalau grindability-nya tinggi, maksudnya dia nanti sulit untuk dihancurkan, ya kita nggak bisa pakai alat yang em, nggak sesuai ya, nanti malah nggak hancur ya, atau alatnya malah yang rusak ya gara-gara sifat fisiknya ini tadi. Selanjutnya, density absorption, thermal property, konten itu sifat kimianya, chemical composition itu sifat kimianya. Jadi
Ini yang harus diketahui ya teman-teman dari em, biomasa yang akan kita gunakan. Jadi kalau biasanya teman-teman baca jurnal terkait dengan produksi biofuel dan misalnya pyrolysis bio-oil misalnya ataupun eh, syngas dari gasifikasi, biasanya mereka akan kasih informasi ya dari komposisi misalnya ataupun sifat fisiknya dari biomasanya, karena itu akan menentukan karakteristik dari produk yang dihasilkan. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini untuk lignocellulosic biomass sendiri yang biasa ya ataupun yang umum digunakan sebagai sumber ataupun bahan baku dari pembuatan bioenergi ya atau yang biasa digunakan untuk tujuannya energi itu dibagi sesuai tabel ini ya teman-teman. Jadi berdasarkan supply sektornya ya, kemudian ada berdasarkan tipenya ya. Jadi kalau berdasarkan supply sektor itu ada sektor yang pertama misalnya ada agriculture ya, kemudian sektor yang kedua ada forestry ya atau hutan ya kehutanan gitu, atau yang berasal dari industri ya industri ya. Kalau tipenya sendiri, kalau agriculture itu contohnya ada lignocellulosic energy crops ya. Itu lignocellulosic energy crops itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang dia itu bisa digunakan sebagai sumber energi ya. Contohnya misalnya herbaceous crops namanya. Ini switchgrass, miscanthus ya, reed, ini dia tanaman yang dia khusus dia bisa digunakan sebagai sumber energi. Ada juga kalau dari agriculture itu ada crop residue. Nah, crop residue itu sama yang tadi teman-teman lihat gambarnya. Ada yang namanya rice straw. Rice straw itu apa ya? Jerami ya, jerami padi itu atau jerami gandum ya. Ada corn stalk, ada cotton stalk ya. Nah, ini bonggol ya kayaknya. Corn stalk ini bonggol ya. Bonggol jagung sama bonggol kapas gitu ya. Nah, jadi itu contoh crop residue ya. Jadi kalau teman-teman punya tanaman ya punya apa namanya sawah misalnya ya. Nah, di sawah itu kan biasanya kalau orang habis panen ada kan sisa-sisa jerami ya. Nah, itu merupakan sumber ya lignocellulosic biomasa yang bisa digunakan untuk energi ya, untuk energi. Selanjutnya tipe yang ketiga kalau dari agriculture itu ada minyak ya, gula ataupun starch energy crops ya. Jadi ini tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan minyak, menghasilkan gula atau menghasilkan tepung ya. Contohnya kalau yang minyak ya apa sunflower ya, bunga matahari, kemudian rapeseed oil ya, rapeseed, kemudian canola ya. Nah, itu merupakan sumber lignocellulosic biomasa itu yang menghasilkan ini ya, tipenya oli minyak ya. Ada juga tebu ya, tebu itu kan menghasilkan gula ya. Terus jagung, gandum ya itu kan menghasilkan tepung ya, teman-teman. Nah, jadi itu contohnya. Kalau dari sektor forestry ya itu ada dedicated forestry, ada forestry by products ya. Jadi kalau dedicated forestry itu contohnya itu ada short rotation plantation, contohnya untuk willow, poplar, eucalyptus yang biasanya ini digunakan di untuk pabrik ini ya, pabrik kertas biasanya ya, pabrik kertas. Jadi mereka punya kebun tersendiri, bukan kebun ya, ya kebun lah katakanlah ya, kebun sendiri itu buat menanam pohon yang nanti khusus untuk keperluan produksi kertasnya misalnya ya, contohnya eucalyptus ini. Kemudian ada forestry by products ya. Forestry by products itu ya tadi contoh yang ada gambarnya juga ada wood block ya, balok kayu atau wood chip ya. Wood chip itu ya cacahan itu dari mungkin kita habis menebang kayu ya ataupun mungkin habis memotong kayu gitu. Kemudian juga ada wood chip juga dari proses logging ya, misalnya dia pengecilan apa namanya ukuran dari bongkahan kayunya itu ya balok bukan balok apa namanya gondolan kayunya itu ya. Nah, itu kan ada banyak sisa-sisanya ya. Nah, jadi sisa-sisa itulah yang menjadi forestry by products. Nah, itu merupakan sumber lignocellulosic biomasa ya. Jadi dia itu bisa digunakan untuk
tadi misalnya prosesnya, hanya saja prosesnya yang disesuaikan. Selanjutnya ada kalau dari industri, nah industri sendiri itu ada misalnya contohnya lignoselulosik agroindustrial residu. Nah ini contohnya kalau ada pabrik apa ya misalnya beras misalnya ya, bukan pabrik beras atau pabrik padi lah gitu ya, yang menghasilkan dia itu dedak ya misalnya ya, dedak padi misalnya. Atau ada pabrik gula. Nah, pabrik gula itu kan industri, teman-teman ya. Dia kan mengolah tebu, nah nanti akan dihasilkan sugarcane bagasnya ya. Terus kalau dia pabriknya itu misalnya tepung ya, tepung jagung misalnya, dia ada residunya itu berupa corn cob ya, dan lain sebagainya ya. Contohnya juga kalau di apa namanya industri CPO misalnya produksi apa namanya palm oil itu kan ada tandan kosong sawit misalnya ya, tandan kosong sawit, ada cangkang sawit, em, yaitu hasil dari industri agroindustrial residu. Kalau misalnya kayak tandan sawit misalnya itu berasal dari agriculture-nya ya, proses agriculture-nya. Nah, itu tandan sawit ya. Kalau tandan kosong sawit itu ya berasal dari industrinya, lignoselulosic agroindustrial residue. Atau ada juga berasal dari wood industry ya. Jadi industri kayu misalnya. Jadi ada tempat apa namanya pembuatan furniture misalnya. Nah, itu kan ada yang mungkin sisa-sisa saudasnya ya atau serbuk gergajinya atau ada istilahnya apa ya kalau saya nyebutnya panglong ya namanya ya. Jadi panglong itu tempat ya industri kayu gitu ya. Itu kan banyak biasanya serbuk gergaji. Nah, itu kalau teman-teman mau penelitian terkait dengan eh, biofuel ya ataupun biomasa, nah itu bisa mengambil feedstocknya dari situ ya. Bisa minta aja kita serbuk gergajinya gitu untuk misalnya digunakan buat penelitian dan lain sebagainya. Atau other lignocellulosic waste. Jadi other lignocellulosic waste itu misalnya contoh ya teman-teman eh, ada kebun misalnya ya. Nah, kebunnya itu misalnya teman-teman lagi bersihkan ya, nah sisa ranting dan lain sebagainya itu atau rumputnya, nah itu merupakan sisa lignoselulosik juga ya. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai sumber, tinggal bagaimana cara pemanfaatannya saja. Jadi ada tiga ini ya sebenarnya ya, ada tiga ini agriculture, forest, dan industri. Ya, tipe-tipenya juga sudah ada, ya, example-nya juga sudah ada. Nanti ketika misalnya aja teman-teman ditanya, kira-kira apa aja sih sumber-sumber lignoselulosic biomasa yang biasa digunakan buat energi? Oh, itu ada contohnya misalnya kalau dari agriculture, itu ada yang misalnya berasal dari lignocellulosic energy crops atau crops residue misalnya, itu jerami padi, jerami gandum misalnya. Atau ada juga yang berasal dari industri, itu yang misalnya contoh kayak agroindustrial residue misalnya pabrik CPO misalnya ya atau pabrik gula itu dia akan menghasilkan tandan kosong sawit ya atau eh, dedak ya dedak padi gitu ya dan lain sebagainya. Ini dicatat ya teman-teman ya untuk cellulosic biomass feedstocknya untuk energy purposes. Jadi kalau ada yang ditanya tolong dijawab ini tadi ya sesuai dengan supply sektornya atau sesuai tipenya ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini terkait dengan thermochemical and biochemical conversion of lignocellulosic biomass. Jadi ini merupakan eh, conversion pathways ya, biasanya disebutnya kayak gitu dari lignocellulosic biomasa biasanya ya. Jadi antara kalau yang dia pakai thermochemical conversion ini dia pakai 4 proses ini biasanya. Ada combustion, ya combustion itu dia akan menghasilkan panas ya, heat atau power. Kalau yang kedua itu ada pirolisis. Jadi misalnya limbah biomasa tadi misalnya kayak tandan kosong sawit itu dipirolisis ya teman-teman. Itu kita akan mendapatkan tiga produk sebenarnya ya. Tapi satunya em, tidak menjadi produk utamanya ya. Jadi ada bio oil, produk cair, ada gas ya, ada char ya. Char ini arang ya teman-teman ya. Jadi ada produk itu yang mana
Kalau bio oil itu bisa menggantikan dari heavy oil substitute ya, atau dia bisa di refine atau dimurnikan itu menjadi produk-produk yang lain ya. Nah, riset saya itu nanti em, fokusnya akan di pirolisis proses ini ya. Jadi saya akan mempelajari kemungkinan ya dari produk dua ini ya, bio oil sama biochar ini kira-kira kalau digunakan buat energi seperti apa ya. Ataupun dia misalnya bisa diproduksi buat bio-based chemical ya. Jadi ini masih banyak potensi yang bisa diteliti ya teman-teman ya dari tandan kosong sawit. Bahkan di Indonesia sendiri kita belum punya teknologinya ya. Bagaimana sebenarnya penelitinya banyak, yang meneliti banyak. Cuma belum ada yang sampai ke em, skala besarnya ya, sampai bisa digunakan di industri. Itu kita punya peluang, apalagi dari Sumatera, ITERA ya, teman-teman, untuk kita bisa menyumbangkan ya karya itu dalam bentuk teknologi yang bisa diimplementasikan di industri. Contohnya untuk bisa mengolah limbah tandan kosong sawit mereka ya, untuk bisa dijadikan bio oil misalnya atau biochar, atau juga misalnya bisa diaplikasikan di pabrik tebu misalnya, di pabrik tebu sama misalnya dia bisa menghasilkan bio oil ataupun biochar ya. Kalau yang ketiga ini ada gasifikasi. Nah, gasifikasi ini ya sama sumbernya biomasa juga, itu dia dikhususkan itu akan menghasilkan syngas ya. Jadi syngas itu kandungannya adalah CO ya, karbon monoksida atau H2 ya. Nah, itu biasanya nanti dipakai nanti untuk heat atau power. Jadi H2 atau CO-nya dipakai buat heat atau power atau dipakai buat sintesis produk ya. Jadi kayak biofuel sendiri itu membutuhkan hidrogen ya untuk bisa di hidrogenasi ya supaya hasil produknya lebih bagus. Nah, itu biasanya bisa diambil nanti dari syngas ini. Atau nah ini juga yang berkembang saat ini namanya advanced biofuel ya. Itu namanya liquefaction ya. Jadi liquefaction ini spesifik biasanya prosesnya untuk biomasa yang sifatnya selari ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelahnya gedung apa ya kita tuh, gedung C, gedung D itu ya, ada kan yang tempat kolam ikan salmon itu ya, yang katanya dibuat buat ikan salmon itu. Nah, kalau teman-teman lihat di dalamnya itu sudah penuh dengan alga ya, warnanya hijau ya. Kalau teman-teman ambil ya lumpurnya itu alganya, terus teman-teman liquefaction ya, nanti itu teman-teman bisa menghasilkan produk ya berupa minyak ya. Nah, minyaknya itu bisa sifatnya sama kayak bio oil ini ya. Jadi itu bisa di refine ya, jadi produk lain ataupun bisa dipakai buat menggantikan heavy oil substitute ya. Nah, itu jadi banyak em, potensi ya teman-teman untuk bisa kira-kira teman-teman mau apa namanya? Jadi expertnya di mana nih? Oh, expertnya di gasifikasi misalnya, atau expert di liquefaction misalnya, atau expert di pyrolysis misalnya. Ini masih terbuka lebar ya. Kalau yang jalur satunya selain termochemical ada jalur biochemical. Nah, bedanya apa kalau termo sama bio? Jadi kalau termo ini dia pakai panas, kalau bio ini dia pakai bakteri. Ya, jadi dia pakai organisme. Ya. Nah, contohnya ada dua proses di sini anaerobic digestion, satu lagi fermentasi. Ya. Jadi kalau anaerobic digestion ini biasanya yang dipakai buat menghasilkan biogas. Terus kalau yang fermentasi, nah itu biasanya yang dipakai buat menghasilkan bioetanol, ya. Jadi kalau biogas ini udah umum, ya. Jadi limbah-limbah residu seperti kotoran sapi, misalnya kotoran ternak lah ya, ataupun mungkin sisa-sisa dari pabrik tahu gitu ya. Nah itu dibuatkan suatu sistemnya, ya, sistem apa namanya anaerobic digestionnya ini yang lama-kelamaan dia akan menghasilkan produk biogas. Nah, biogasnya itu bisa dipakai buat tiga ini ya, bisa pakai buat bahan bakar atau pengganti LPG atau nanti bisa buat yang lainnya. Terus sisanya ya lumpurnya itu ya selarinya itu bisa dipakai buat pupuk ya, organic fertilizer. Ya, jadi em, nggak ada yang tersisa ya, nggak ada yang menjadi apa namanya tidak berguna ya. Terus kalau fermentation sama bioetanol ya. Jadi fermentation ini bisa first generation biofuel ya. Dia pakai sumber kayak apa namanya?
dari air gula ya, tebu itu ya, perasan tebu misalnya, dari nira kelapa dan lain sebagainya itu bisa jadi bioetanol, atau dari second generation juga dia diolah juga pakai enzim ya. Jadi apa namanya, biomasanya, lignoselulosid biomasanya itu bisa diubah jadi bioetanol ya. Nah, ini bisa jadi transportation fuel atau jadi refinery products juga. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, semua proses ini ya mengolah limbah ya ataupun sisa ya. Yang mana sisa itu kan sebenarnya kalau belum ada teknologi ini ataupun pemrosesan ini, maka dia ya hanya dibuang saja, tidak bermanfaat. Tapi dengan adanya proses ini atau teknologi ini, ya, ini jadi bisa menghasilkan manfaat. Ya. Makanya bioenergi, ya, ataupun ya bioenergi lah katakanlah ya, itu dia bisa menciptakan satu jenis ya tipe ekonomi yang baru, ya, biasanya yang dikenal dengan namanya circular economy, ya, atau bioekonomi. Ya. Bedanya apa dengan linear ekonomi, teman-teman? Jadi kalau linear ekonomi itu industri ya ataupun kita ini menghasilkan limbah, sampah, ya itu sudah kita buang saja ke lingkungan ya. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan. Nah, itu linear ekonomi. Mereka hanya memikirkan profit saja. Sedangkan dengan adanya teknologi ini ya, bioenergi pemrosesan ini, maka industri itu harusnya sudah bisa lebih bijak ya. Mereka sudah bisa lebih bertanggung jawab untuk dia tidak sekedar meninggalkan sisa ataupun limbahnya itu dibuang aja ke lingkungan, tapi bisa diubah menjadi produk lain yang berguna ya. Contoh misalnya tandan kosong sawit ya, misalnya tandan kosong sawit. Selama ini tandan kosong sawit kan hanya dibuang aja ke eh, tanah gitu ya, dan itu lama terurainya kan. Dengan adanya teknologi pirolisis misalnya, kita bisa ubah nih tandan kosong sawit tadi jadi dua produk ini, misalnya bio oil atau char. Nah, charnya ini bisa dipakai buat bahan bakar, misalnya di proses yang lain atau di proses pabriknya. Ya, bio oil ini bisa dijadiin yang lain, misalnya jadi bahan baku plastik misalnya. Intinya kan kita bisa mensubstitut ya penggunaan bahan baku yang berasal dari fosil dengan limbah atau sisa dari pemrosesan tadi. Dengan demikian itu akan tercipta yang namanya tadi circular economy, ya, circular economy. Nah, itu sedikit ya teman-teman info terkait dengan bioenergi ya. Jadi sejauh ini memang industri ya, terutama yang berkaitan dengan ya rata-rata industri lah ya, itu mereka sudah menaruh concern lebih terkait dengan bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih hijau, istilahnya lebih green gitu, lebih ramah lingkungan. Nah, mereka mencari inovasi ya. Jadi inovasi apa yang bisa dilakukan oleh mereka gitu ya supaya mereka itu produksinya bisa lebih bersih. Makanya ada sekarang penggunaan biomasa untuk pembangkit ya. Nah, itu sekarang namanya dikenal dengan co-firing of biomass co-firing misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Atau juga misalnya em, pemanfaatan biogas ini ya. Biasanya industri-industri yang menghasilkan banyak limbah kotoran ternak, contoh kayak industri apa ya yang menghasilkan susu, misalnya pabrik Cimory misalnya di Jawa itu ya, misalnya kan dia punya peternakan yang besar tuh, mereka menghasilkan susu setiap hari gitu, dan secara nggak langsung mereka juga menghasilkan kotoran yang banyak ya. Jadi mereka punya juga fasilitas namanya methane capture ya. Jadi kotoran ternaknya diarahkan masuk ke dalam apa namanya digesternya itu ya, supaya nanti mereka bisa menghasilkan biogas. Nah, biogasnya itu nanti yang dipakai buat di pabriknya mereka gitu. Atau kalau di pabrik sawit itu ada juga jadi limbah pome ya, palm oil meal effluent itu bisa ketika ditutup ya kolamnya atau dia dimasukkan ke dalam wadah khusus itu bisa menghasilkan biogas ya. Nah, biogasnya itu dipakai buat bahan bakar gas engine, nanti gas engine-nya akan menghasilkan listrik ya yang akan mensubstitut listrik yang mereka ambil misalnya dari PLN misalnya seperti itu. Nah, itu yang saat ini inovasi-inovasi seperti itu ya yang didorong ya. Bahkan ada istilahnya sekarang dikenal namanya dengan carbon offset project ya. Jadi proyek-proyek yang bisa ataupun mampu menurunkan tingkat karbon ya atau emisi karbon
Nah, itu bisa mendapatkan namanya karbon kredit ya. Nah, karbon kredit itu bisa dijual ya. Artinya kita menjual, nanti ada yang beli ya. Nanti ada yang beli kreditnya kita itu dengan tujuannya itu ya untuk menutupi emisi yang dia hasilkan. Dengan misalnya kredit yang kita punya. Kredit yang kita punya itu kita dapat dari tadi proses yang dapat mengurangi emisi karbon. Jadi itu ya, mudah-mudahan paham ya dengan cerita saya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu. Silakan teman-teman, saya ambil air minum sebentar. Ada? Ini masih mengikuti nggak ya? Halo, suara saya masuk nggak? Yang bertanya, Benar, Pak. Pak. Oke, kayaknya saya sendiri yang on cam. Saya matiin juga lah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kan Bapak bilang kan banyak industri yang udah pakai energi hijau, Pak. Nah, kalau kan namanya industri kan nyari keuntungan apa ya? Nah, kira-kira dari pemanfaatan energi hijau itu keuntungan yang dapat tuh lebih ke jangka panjang atau jangka pendek, Pak? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Jadi, sekarang itu ya, industri itu mulai concern dengan yang namanya sustainability. Halo? Iya, Pak. Suara saya masih masuk ya? Masuk, Pak. Masih ya, oke. Soalnya, oke. Baik, jadi industri itu ya, sekarang itu kan mulai concern dengan yang namanya sustainability ya. Di mana sustainability itu sendiri, jadi kalau teman-teman sekarang ya, kecenderungan industri itu mereka akan punya divisi khusus ya, yang menangani masalah terkait dengan sustainability. Artinya dari sustainability itu kan bersumber dari kata sustainable ya, artinya berkelanjutan. Jadi inovasi-inovasi yang berkaitan dengan cara mereka untuk dapat misalnya menurunkan emisi karbon misalnya ya, menurunkan ketergantungan mereka terhadap fosil fuel misalnya ya, atau fosil terkait dengan fosil energi lah ya, itu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka, di mana mereka akan menurunkan ketergantungannya ya. Jadi bisnisnya itu tidak tergantung dengan tadi misalnya energi yang tersedia dari fosil gitu ya. Karena kan fosil itu sendiri, energi fosil itu sendiri kan digadang-gadang kan tidak terbarukan ya. Jadi kan lama-kelamaan dia akan habis, walaupun kita nggak tahu pasti kapan habisnya gitu kan ya. Tapi ya karena kita terus diberikan isu tersebut ya, jadi ya industri juga memikirkan terkait dengan keberlanjutan usahanya itu ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba terjadi krisis, kayak sekarang misalnya ya, kan itu terjadi krisis di Ukraina, Rusia misalnya, itu kan mulai terganggu, harga minyak dunia naik, harga gasnya naik, harga gandum semua naik gitu kan. Karena apa? Karena terpengaruh dari, biasanya yang mempengaruhi itu adalah bahan bakar ya. Jadi yang mempengaruhi harga itu paling besar itu adalah bahan bakar. Nah, mereka juga akan kesulitan kalau harga bahan bakarnya naik ataupun kayak terjadi inilah, misalnya terjadi perang atau terjadi apa kan, ekonomi jadi kacau lah. Nah, dengan adanya mereka memanfaatkan inovasi ini, misalnya ya, terutama mereka yang berkaitan dengan mengurangi ketergantungan mereka dengan em, fosil gitu ya, jadi yang kaitannya dengan green project lah gitu ya, ataupun green energy gitu. Nah, itu benefitnya sangat besar ya, akan sangat terasa. Contoh misalnya ya, contoh kalau di kelapa sawit, industri kelapa sawit atau CPO ya, CPO itu mereka kan mungkin dulu ya, mereka itu menggunakan bahan bakarnya untuk bisa menghasilkan uap ya, karena kan uap itu dipakai buat merebus kelapa sawitnya supaya nanti bisa dijadiin minyak ya. Mereka itu pakai batu bara ya, pakai bahan bakar lain ya, misalnya pakai bahan bakar minyak gitu ya, diesel buat apa namanya, bahan bakar boilernya gitu. Nah, setelah mereka tahu bahwa
limbah ataupun sisa ya dari misalnya cangkang sawitnya ataupun tandan kosong sawitnya itu bisa dipakai buat bahan bakar ya. Jadi ada teknologi boiler khusus yang bisa menggunakan bahan bakarnya biomasa. Nah, mereka pakai itu. Jadi mereka ganti ya. Mereka nggak pakai lagi boiler batu bara, mereka nggak pakai lagi boiler pakai minyak gitu. Mereka pakai boiler biomasa gitu ya. Sehingga nanti mereka dapat bahan bakarnya dari prosesnya mereka sendiri gitu ya. Dapat tandan sawitnya dari dia mereka sendiri, dapat cangkang sawitnya mereka sendiri. Sehingga mereka tidak terganggu dengan istilahnya ya kalau bahan bakar harga batu baranya naik atau batu baranya langka atau misalnya minyak BBM-nya naik, itu mereka tidak terpengaruh ke bisnisnya gitu. Tapi mungkin tetap terpengaruh ke harganya ya. Jadi harga kalau misalnya terjadi krisis itu kan harga barang-barang komoditasnya kan naik ya. Kayak harga CPO naik, makanya harga minyak goreng jadi naik ya. Sedangkan mereka tidak tergantung dengan eh, misalnya tadi ya batu bara ataupun minyak BBM. Artinya kan mereka bakal dapat profit yang lebih besar. Nah, itulah makanya saat ini ya, karena saya juga berkecimpung di dunia ini, jadi saya tahu ya informasi terkait dengan apa namanya isu-isu ya yang ada di industri itu, bahwa industri itu mencari ya inovasi-inovasi yang bisa diberikan ke mereka gitu ya terkait dengan aspek green project ya ataupun green energy yang mereka bisa menurunkan tingkat emisinya, menurunkan tingkat konsumsi energinya gitu, bisa meningkatkan efisiensinya. Jadi tiga itu biasanya ya, yang berkaitan nanti dengan proyeknya mereka. Kalau kita bisa punya inovasi ya, contoh yang tadi kayak misalnya methane capture tadi itu, nah itu kalau misalnya dari industrinya bisa atau namanya tertarik ya, itu mereka bisa invest ya. Kita bisa berikan teknologinya kita, mereka bisa invest di teknologinya, itu bisa dikembangkan. Gitu. Makanya kalau di industri sawit ya kelapa sawit sendiri itu ada namanya badan tersendiri mereka pengelola uangnya mereka itu ya namanya BPDPKS namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Nah itu dana abadi teman-teman ya. Jadi setiap pengusaha sawit itu dia ngumpulin mereka punya kayak bendaharanya kan katakanlah gitulah ada lembaganya sendiri gitu. Yang mana uangnya itu dipakai buat mendanai penelitian-penelitian proyek-proyek yang berkaitan dengan kelapa sawit ya. Jadi produk kelapa sawit itu mau diapain misalnya dan lain sebagainya itu ada khusus. Gitu teman-teman contohnya. Tadi yang nanya siapa Aldi ya? Iya, Pak. Pak, berarti kan untuk bioemis ini masih dijadiin second plan ya, Pak ya? Bukan main plan kayak fossil fuel gitu, Pak ya? Betul. Jadi ini ya masih itulah tadi namanya transisi energi ya sebenarnya ya. Jadi bioenergi sebenarnya itu ya kita masih utamanya sebenarnya masih tergantung dengan fosil ya. Kita nggak bisa serta-merta langsung meninggalkan gitu. Tapi ya kita mulai ke arah situ ya. Mulai ke arah tadi menciptakan bioekonomi tadi ya. Contohnya bioekonomi itu ya itu tadi co-firing biomasa itu ya. Jadi selama ini kan misalnya limbah kayu, limbah serbuk gergaji itu kan dibuang aja, ya kan? Atau limbah dedak padi misalnya kan cuma dibuang tuh, misalnya nggak ada dipakai buat apa-apa. Nah dengan adanya isu lingkungan ya, terus permintaan agar misalnya PLTU itu lebih eh, ramah karena mengurangi pemakaian batu baranya dan diganti dengan biomasa, ya. Secara nggak langsung kan orang yang selama ini membuang limbahnya ya, misalnya limbah kayunya gitu, mereka justru bisa mendapatkan keuntungan ya dari menjual biomasanya tadi gitu. Nah, saat ini itu sebenarnya bayangin ya teman-teman, PLTU kita ini Indonesia ini sekitar 50% lebih ya. Itu bergantung dengan batu bara ya. Artinya ada banyak sekali PLTU ya. Nah, kalau PLTU sebanyak itu membutuhkan nanti sumber biomasa dalam artian tadi sumber residu ya, misalnya teman-teman jual serbuk kayu ataupun serbuk gergaji misalnya, wah itu udah jelas nanti bakal untung banyak banget ya. Jadi dengan sisa yang sebenarnya teman-teman buang itu teman-teman bisa dapat untung. Nah itulah namanya bioekonomi ya. Gitu, Aldi.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi banyak sekali ya peluang teman-teman untuk bisa, makanya kan banyak sekarang ya pendanaan startup gitu ya, ataupun ya macam-macam gitu. Nah itu banyak juga yang fokusnya ke arah ini tadi bioenergi. Walaupun saya lihat nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu apa namanya, banyak juga. Mungkin ya tadi karena terlalu banyak ini tadi karena jadi bingung ya. Jadi ada masing-masing prosesnya, kita mau teman-teman expert di mana gitu. Nah, ini yang teman-teman pelajari ya. Sampai pada akhirnya ya teman-teman punya karya lah gitu ya. Di Indonesia ini tuh kalau saya bilang boleh, kita ini kurang kurang dalam hal karya teknologi ya sebenarnya, ya. Jarang banget di industri itu ditemukan teknologi yang hasil dari misalnya perusahaan ya yang ada di Indonesia sendiri misalnya. Rata-rata kayak misalnya pabrik biodiesel itu kan lisensinya itu punya dari Jerman misalnya. Atau misalnya pabrik apa lagi ya, misalnya CPO itu kan biasanya ada lisensi juga dari mana gitu. Nah itu kenapa nggak dari Indonesia sendiri yang punya? Apakah memang rakyat Indonesia ini nggak bisa punya teknologi sendiri gitu? Nah itu wallahu a'lam ya. Tapi kita ya sebagai akademisi ya harusnya tetap mengusahakan ya untuk bisa Indonesia ini bisa mandiri lah gitu ya. Jadi nggak tergantung dengan apa namanya, ya, dengan teknologi ataupun dengan bantuan asing lah gitu ya. Mungkin itu yang saat ini itu didorong, makanya banyak sekali program-program inovasi yang didanai ya oleh oleh investor gitu ya untuk startup-startup Indonesia sendiri itu. Tapi ya hati-hati juga ya teman-teman, jangan sampai nanti didanai ternyata idenya kita diambil oleh orang lain misalnya ya, atau di apa namanya diambil oleh orang luar juga gitu ya, itu sama aja juga, maksudnya nggak balik lagi ke kita. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya lanjut ya teman-teman. Nah jadi em, berkaitan ya dengan physicochemical properties ya dari biomasa sendiri. Jadi seperti yang di awal tadi ditunjukkan ya, ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui oleh biomasa ya. Yang mana masing-masing tahapan proses itu punya proses-proses subproses lagi ya tersendiri yang harus dilewati ya. Nah, ini contohnya ada tiga: logistik, pretreatment, conversion. Contoh misalnya, kita mau memproduksi pyrolysis by oil, artinya konversinya pirolisis ya, proses pirolisis, nanti produknya pyrolysis by oil. Ya. Untuk bisa dijadiin pyrolysis by oil, misalnya bahan baku biomasanya kan harus di pretreatment dulu ya. Entah harus dikeringkan dulu, harus dikecilin dulu ukurannya, harus diayak dulu ya. Nah, sebelum dia bisa sampai ke pretreatment kan harus ada dibawa dulu dari sumbernya ya, ada logistiknya. Jadi logistik itu ya proses pengangkutannya, pengumpulannya, handlingnya seperti apa, transportasinya seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Nah, proses-proses inilah yang memerlukan tadi informasi terkait dengan sifat fisik dan sifat kimia dari biomasa ya. Contohnya, kalau di logistik ya, itu ada beberapa physicochemical properties yang berpengaruh ya. Contohnya adalah density, particle size ya, flowability, moisture content, moisture sorption. Jadi ini ya, teman-teman ada density, particle size, flowability, moisture content, dan moisture sorption. Jadi moisture content ini itu kandungan air ya, kandungan air. Menurut teman-teman ya, kalau saya coba tanya ke teman-teman, teman-teman bayangkan ya, apa sih pengaruh kandungan air ya terhadap proses logistik? Terbayang nggak oleh teman-teman? Apa sih hubungannya antara kandungan air ya? Maksudnya kan kandungan air itu eh, ya di dalam materialnya ada berapa persen ya kandungan airnya. Nah itu pengaruhnya kemana di sisi logistik itu? Maksudnya seperti apa pengaruhnya? Ada yang punya pendapat nggak? Silakan, ada yang raise hand. Rizky Izin Pak, Okta ya. izin. Kalau menurut saya karena
di di kandungan air itu, misalkan kandungan airnya lebih besar, berarti kan masanya lebih berat, Pak. Nah, di dalam proses logistik itu nanti akan sulit di proses transportasinya dibanding dengan material yang massa airnya lebih rendah, artinya massanya lebih ringan seperti itu, Pak. Oke, jadi berpengaruh. Oke, baik, makasih. Oke, thank you ya, Rizky. Jadi kandungan air itu ya, dia berpengaruh ke proses transportasinya ya. Karena dia akan mempengaruhi tadi ya, massa ya dari materialnya itu ya. Contoh gini aja teman-teman biasanya. Kalau material dengan kadar air yang tinggi ya, misalnya kadar airnya sekitar 40% misalnya. Artinya dalam 1 ton material yang diangkut, 40%-nya adalah air ya, karena 40% kandungan airnya kan. Artinya ada 400 kilogram air ya yang dibawa, sisanya 600 gramnya itu 600 kilogramnya baru materialnya. Dibandingkan dengan misalnya teman-teman mengangkut em, material ya dengan kandungan air hanya 10% misalnya. Artinya kalau dia 1 ton, 10%-nya adalah 100 kilo air, ya, 900 kilogramnya itu material. Itu ya. Nah, jadi di situ kan kita penting ya terkait dengan transportasi karena ketika nyampe ke bagian pretreatment-nya gitu ya, pretreatment-nya ini, nah itu artinya kan totalnya tadi kan berbeda antara yang kadar air misalnya 40 dengan kadar air 10%. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari transportasinya juga ya. Artinya dia harus bolak-balik lah gitu ya, harus lebih sering bolak-balik dibanding dengan misalnya dia yang kadar airnya rendah. Ya. Selain itu juga mungkin di handlingnya ya. Kalau di handlingnya sendiri yang dengan kadar air tinggi, artinya kan dia cenderung sebenarnya agak lembab ya. Nah, lembab beda dengan kalau dia kering. Jadi handlingnya sendiri kalau yang dia lembab itu biasanya kan ya lebih susah ya dibanding dengan kalau dia itu materialnya yang kering ya. Ya terutama mungkin ya di bagian beratnya itu ya. Biasanya kalau yang basah itu kan cenderung lebih berat ya dibanding yang dia udah kering atau dalam keadaan kering. Makanya kandungan air ini sendiri itu akan sangat penting kaitannya nanti dengan proses logistik. Jadi proses logistik itu jangan bayangin cuma 1 ton ya. 1 ton itu kecil teman-teman ya. Bayangin kalau ratusan ton ya atau ribuan ton yang kita handling ya atau yang kita olah gitu. Wah itu banyak banget ya. Dalam artian itu bukan skala kecil gitu ya dan itu akan sangat penting ya. Jadi hal-hal yang sangat kecil ya, detail-detail sangat kecil itu akan terasa ketika dia itu mengolah dalam jumlah besar ya. Jadi kayak kita kalau misalnya kandungan air nggak terlalu penting, kalau misalnya cuma sekilo doang ya nggak terlalu terasa gitu ya. Coba kalau ratusan atau ribuan ton, baru itu akan terasa. Itu ya contohnya. Selanjutnya di pretreatment ya. Di pretreatment ini juga ada moisture content. Kalau di proses pretreatment, menurut teman-teman pengaruhnya di mana ya moisture contentnya sendiri? Ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus mengetahui moisture content ya di proses pretreatmentnya? Contohnya drying atau grinding atau sieving itu seperti apa? Yang lain silakan. Kalau punya pendapat, saya tunggu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Azizah, Pak. Ya, Aziza. Gimana Aziza? Menurut saya sangat diperlukan, Pak, karena pada saat pembakaran itu kadar airnya juga harus rendah. Jadi moisture contents-nya juga harus memiliki kadar air yang rendah untuk mempermudah pembakaran. Terus ukuran size-nya juga, ukuran bahan baku itu lebih diperkecil juga itu untuk
mempermudah dalam proses produksi juga Pak, pembakaran. Oke, baik. Jadi untuk proses pembakaran ya mungkin oke, makasih ya Aziza ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau di pre-treatment itu kan biasanya drying ya. Biasanya drying itu kan dia proses pengeringan ya. Jadi tadi selain pada proses pembakarannya, nah itu juga pada proses pengeringannya, material dengan kadar air yang tinggi ya, itu dia cenderung membutuhkan energi yang lebih besar untuk bisa kering ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya biomasa ya, misalnya teman-teman mau punya material biomasa nih, teman-teman kan tahu misalnya ya kadar airnya berapa gitu. Dengan tahu punya teman-teman kadar air itu ya, artinya teman-teman bakal bisa mengestimasi kira-kira berapa sih jumlah energi yang dibutuhkan untuk bisa menguapkan air ini ya. Semakin banyak jumlah airnya ya, artinya kandungan airnya tinggi, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk bisa mengeringkan material tersebut ya. Nah, jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengetahui moisture content. Terus tadi disinggung dikit oleh Aziza ada particle size ya. Jadi kalau di particle size sendiri itu kaitannya dengan pengeringan ya, biasanya kan ukuran itu semakin kecil maka luas permukaannya itu semakin besar ya. Makin kecil ukuran partikelnya artinya luas permukaannya itu akan semakin besar. Nah, luas permukaan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap tadi kecepatan penguapannya itu ya. Jadi semakin luas permukaannya, maka akan semakin cepat juga airnya itu bisa menguap atau kadar airnya itu bisa menguap ya. Jadi kalau dia semakin cepat artinya ya dibutuhkan juga ya bisa lebih minimal ya, lebih diturunkan ya dibanding dengan dia kalau luas permukaannya kecil. Dalam artian dia bongkahannya besar gitu ya. Makanya biasanya kalau di proses pretreatment itu sebelum di drying biasanya itu akan dikecilkan dulu ukurannya ya. Jadi dia di grinding dulu baru dia diayak ya, di sieving supaya ukuran distribusi ukuran partikelnya itu sama, baru dia dikeringkan ya. Dia akan lebih cepat kering gitu ya. Sehingga nanti produk yang dihasilkan ya, maksudnya bahan baku yang setelah melewati proses pretreatment ini, itu akan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Itu ya teman-teman, jadi proses ini ya, logistik, pretreatment, conversion, biasanya masing-masing memiliki spesifikasi sendiri. Ya. Biasanya pas logistik, yang dikirim material biomasanya apa-apa saja spesifikasinya, kadar airnya berapa, kadar semacam ya, komposisinya apa saja gitu. Nah, setelah pretreatment, ya, proses pretreatment ini nanti, itu parameter mana nanti yang akan diproses, ya. Jadi contohnya kalau di pretreatment itu, kalau drying, ya dia akan mengurangi moisture content, berarti moisture content-nya yang nanti akan dibuat speknya di sini. Particle size juga akan dibuat juga speknya, ini akan melalui proses grinding sama sieving, ya. Kalau grindability ya ini juga akan tergantung dengan alat grindingnya ya. Jadi yang spek yang keluar itu bisa jadi kandungan airnya karena ada proses drying, kemudian partikel size-nya harus sesuai. Ya. Kalau nggak sesuai gimana? Misalnya setelah melalui proses ini nih, ya, misalnya tadi karena kadar airnya melebihi ya spek dari yang dikirim, ya, sehingga nanti pas nyampe di sini itu dia tidak bisa memenuhi speknya, misalnya kadar airnya hanya 1% misalnya. Syaratnya ya, keluar dari proses pretreatment. Tapi karena kadar air yang diterima dari awal logistik ini sudah tinggi, ya, maka dia alatnya ini nggak sanggup ya, nggak bisa mencapai 1% tadi. Misalnya dia cuma sanggup di 2% misalnya. Dia nggak sanggup produknya itu di 1%. Artinya kan ya kita mengalami kerugian ya istilahnya, ya produknya off spec gitu. Jadi harus kita keringkan lagi sekali lagi gitu ya, diputar supaya nanti speknya itu bisa tercapai. Nah, jadi itu ya teman-teman pentingnya dari physicochemical properties-nya ini ya. Biasanya masing-masing produk itu dia punya spek ya, ada speknya tersendiri.
Sama kayak di proses konversi. Nah, proses konversi ini juga masing-masing alatnya, misalnya bagian feeding, ya, bagian converting, ya, ini dia juga punya spesifikasi tertentu ya untuk dia bisa mengalirkan materialnya tadi. Contoh, misalnya proses feeding, ya, itu ada speknya. Dia bisa mengalirkan material, ya, itu dengan ukuran partikel, ya, maksimal di misalnya 10 mikron misalnya, atau misalnya di maksimal di 60 mesh misalnya. Jadi kalau partikelnya ini lebih besar dari 60 mesh, ya, maka proses feedingnya tidak akan berjalan dengan baik karena dia melebihi spesifikasi dari proses feeding. Makanya harus dicek ya di bagian pretreatment ini memenuhi spek atau tidak. Tapi kalau misalnya ukurannya memenuhi, misalnya kan dia di bawah 60 mesh, ya artinya di 100, 200 misalnya, ya itu dia masih bisa. Begitu juga di proses convertingnya. Nah, convertingnya ini juga punya speknya sendiri, karena spek feedingnya tadi harus minimal di 60 mesh, misalnya, ya artinya kan dia maksimalnya cuma bisa di 60 mesh juga convertingnya. Kalau ada yang lebih besar, ini dia akan mempengaruhi di proses converting. Ya. Jadi tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya, gitu. Karena ada pengaruh psikoproperties tadi, ya, atau karakteristik fisik tadi. Ya. Contohnya juga kalau misalnya partikelnya terlalu besar ukurannya, dia tadi ya sama kayak proses drying tadi. Artinya ketika dia mau dikonversi jadi produk lain, itu dia membutuhkan, entah dia membutuhkan energi lebih besar, atau dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya. Nah, biasanya kaitannya dengan itu ya teman-teman. Jadi prosesnya sendiri akan terganggu, ya, nggak akan bisa maksimal gitu, karena terjadi perubahan tadi. Kalau conversion sendiri ya ini lebih banyak yang mempengaruhi ya, ada particle size, density, flowability, moisture content, ash content, volatile matter content, ya, fixed carbon content dan seterusnya ya. Specific heat, chemical composition itu ini akan mempengaruhi. Jadi nggak bisa kita mengolah sesuatu tanpa kita tahu ya kandungannya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman membuat apa ya misalnya empek-empek misalnya antara pakai ikan yang sudah dibekukan dengan ikan yang masih segar, pasti jumlah airnya berbeda. Ya. Kami biasa buat pempek di Palembang, itu akan terpengaruh jumlah airnya karena ikan yang sudah dibekukan, ya, dia cenderung akan mengandung banyak air ya. Jadi kalau kita tambahin airnya yang sama dengan yang dia itu segar ikannya, maka cenderung nanti pempeknya akan keras ya biasanya ya. Karena tadi nggak sesuai. Sedangkan kalau kita buat dia pakai yang seger, ya dia biasa aja, pempeknya jadi bagus. Gitu. Itu yang analoginya ya, analoginya dari pengaruh ya, kondisi dari biomasanya. Selanjutnya, nah ini biasanya engineering application-nya ya dari physicochemical properties dari biomasa tadi. Ya, jadi kira-kira ini tabel ini menunjukkan hubungan ya antara physicochemical properties-nya dengan engineering application-nya. Ya. Contohnya kalau density, ya, jadi densitas itu engineering application-nya kemana? Dia untuk desain parameter, handling, storage, dan transportation facility. Ya. Nah ini dia akan berpengaruh menjadi parameter desain untuk handling, storage, dan transportation facility. Kalau dia flowability, dia untuk handling, untuk proses feeding, dan juga storage facility. Kalau grindability dia menjadi desain parameter untuk grinding facility. Kalau particle size dia menjadi desain parameter untuk feeding, grinding dan storage facility. Ya. Kalau moisture content, nah ini dia menjadi desain parameter untuk drying, handling, storage, feeding facilities and conversion process. Ya. Kalau volatile matter, elemental composition ini menjadi pengaruhnya ke conversion and efficiency, ya. Kalau chemical composition juga ke conversion efficiency. Kalau energy content, energy recovery efficiency, thermal properties ke thermochemical conversion efficiency. Nah, jadi ada pengaruh ya antara physicochemical properties ini dengan engineering
application-nya. Jadi biasanya kalau engineer mau mendesain sistem handling dari biomasanya, ya dia harus tahu dulu nih, ya biomasa yang nanti mau di handling ini kira-kira seperti apa physicochemical properties-nya, density-nya seperti apa. Ya, kita mau mendesain grinding facility buat biomasa, harus tahu dulu nih kira-kira berapa sih nilai grindability dari materialnya ini supaya nanti dia bisa diolah di grinding facility. Ya, sama kayak teman-teman kalau di apa ya? Misalnya mekanik misalnya ya, untuk bisa menentukan misalnya BBM mana sih yang dipakai gitu ya, atau kita mau mendesain suatu sistem di mesinnya gitu, ya kita harus tahu dulu nanti ya, ini karakteristik dari bahan bakarnya seperti apa. Oh, bahan bakarnya ini bensin gitu ya, berarti ya kita mendesain mesinnya ya sesuai dengan buat mesin bensin gitu ya, jangan kita buat seperti mesin diesel ya. Jadi nggak cocok nanti antara bahan bakarnya dengan mesinnya. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Ya. Nah, minggu depan teman-teman ya, ini kita akan bahas terkait dengan analytical ya, analytical characterization. Jadi bagaimana sih untuk bisa mengetahui dari physicochemical properties ini. Jadi ini harus diukur ya, ada proses pengukurannya sendiri, biasanya ada standarnya tersendiri juga, bagaimana cara mengukur ini tadi ya, masing-masing dari physicochemical properties. Nah, nanti minggu depan akan saya sampaikan terkait dengan materi itu ya, teman-teman. Itu buat pengetahuan aja buat teman-teman ya, supaya nanti ketika teman-teman nanti misalnya mendesain suatu parameter, misalnya apa namanya sistem ya, di situ ada density, ya teman-teman bisa tahu, oh density ini harusnya diuji dengan ini loh, particle size ini ya diuji dengan cara ini loh, gitu. Nah ini supaya bisa teman-teman ketahui. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau belum jelas, saya persilahkan ya, sambil saya absen teman-teman. Sebentar. Ilham Zulkarnain. Hadir, Pak. Ada Ilham Zulkarnain? Hadir, Pak. Shirley Maisha Agustina? Arif Ronaldo? Arif hadir, Pak. Muhammad Alif Al-Ghifari? Alif hadir, Pak. Azizah Nurul Badriyah? Aziza hadir, Pak. Abri Rahmatullah? Hadir, Pak. Leonardo DiCaprio Purba? Hadir, Pak. Rahmat Kurniawan? Hadir, Pak. Tony Adam Purba? Hadir, Pak. Marleni Shiva Yulianita? Hadir, Pak. Farasihan Afari? Hadir. Oke, yang tadi pagi mungkin belum dipanggil, Pak Vino Agustian ada? Kamilah? Rafli Nurdiansyah? Aldiansyah Susanto? Aldiansyah ada, Pak? Oke, berarti udah ya, Shirley tadi nggak ada, Rafli, Kamilah, Vino Agustian. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup, Pak. Cukup. Benar ya, cukup ya. Udah, kalau sudah cukup, berarti nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan ya untuk materinya. Ini minggu ini saya cukupkan ya teman-teman untuk pertemuannya. Ini mungkin masih ada sisa waktu ya, silakan teman-teman manfaatkan ya untuk aktivitasnya ya. Dan ini absen sudah, saya cukupkan ya pertemuannya pada pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi minggu depan ya.
teman-teman. Makasih ya. Baik, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.